Menyerupai jumlah karena ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kalimat setelahnya. Karena kalau kita bikin mubtada, contoh al-qalamu, pulpen itu dari, pasti nggak sempurna ini. Maka wajib ada jumlah setelahnya. Dari mana ini? Oh, dari Jepang misalnya. Yaban. Min Yaban. Nah, Yaban. Minal pakai alif lam. Minal Yaban, dari Jepang. Nah, baru maknanya sempurna. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Insyaallah kita majukan ya kajian nahwu yang asalnya jam 10, untuk kali ini kita majukan jadi jam setengah 8 atau lewat sedikit ya, jam 7 lewat 40. Karena ada suatu hal nih. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita mempelajari mubtada khobar ya. Mubtada khobar. Jadi mubtada itu adalah isim ya, yang tugasnya adalah sebagai subjek. Itu dari penulis. Ada lagi yang mengatakan mubtada itu adalah isim yang marfu, dia wajib marfu ya, maka jangan mansub, maka jangan majrur. Isim yang marfu yang terletak di awal kalimat atau awal jumlah. Ya, itu namanya mubtada khobar. Nah, jadi ketika kita membuka ucapan atau membuka tulisan dengan bahasa Arab dan kita mulai dengan isim, nah maka isim tersebut harus marfu sebagai mubtada. Contoh ketika ana masuk, ana memulai dengan memuji Allah. Nah, ketika memuji Allah, alhamdu, du-nya harus dhammah. Harus marfu. Kenapa? Karena dia sebagai mubtada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan alhamda. Alhamdulillah, salah. Nasab fathah. Atau alhamdulillah, kasrah jar, salah juga. Maka harus marfu sebagai mubtada. Jabatannya sebagai mubtada. Jadi kita juga sudah mempelajari isim-isim marfu sebelumnya ya. Ada fa'il, isim yang terletak setelah fi'il yang maklum dan dia sebagai pelaku, sebagai subjek. Kemudian juga kita melewati isim marfu yang kedua adalah naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang marfu juga yang terletak setelah fi'il yang majhul. Dan dia sebagai objek yang kena perbuatan, Baru yang ketiga dan keempat, ya, 3 dan keempat, isim marfu yang ketiga dan keempat adalah mubtada dan khobar mubtada. Mubtada terbagi 2, ada bentuknya isim dhohir, ada bentuknya isim dhamir. Nah, kemudian khobar mubtada terbagi 2 juga. Ada mufrad, ada ghairu mufrad. Nah, mufrad artinya apa? Khabar mubtada yang cuma satu kalimat, satu kata. Contoh Muhammadun naimun, al-qalamu jadidun. Nah, jadidun itu satu kalimat. Sekalipun bentuknya jamak. Contoh al-muslimuna yusalluna. Afwan, al-muslimuna naimuna misalnya al-muslimuna naimuna. Orang-orang muslim itu tidur. Naimuna itu tetap namanya mufrad karena khabar mubtadanya cuma satu kata. Itu namanya khabar mufrad. Kemudian pembagian yang kedua namanya khabar ghairu mufrad yang bukan satu kata. Berarti 2 kata, minimalnya 2 kata. Contoh ghairu mufrad ini, yang bukan satu kata ini terbagi 2 lagi. Ada namanya jumlah, ada namanya syibhul jumlah. Yang jumlah terbagi 2 lagi. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah berarti jumlahnya diawali dengan isim. Jumlah ismiyah isim. Jumlahnya diawali dengan isim. Contoh Muhammadun, abuhu naimun. Muhammad itu abahnya tidur. Muhammadnya mubtada, abahnya tidur itu menjadi khobar mubtada dan bentuknya jumlah.
Karena ada abu 1 kalimat, hu 2 kalimat, naimun 3 kalimat. Itu namanya mubtada jumlah khabar mubtada yang bentuknya jumlah ismiyah. Kemudian jumlah yang kedua namanya jumlah fi'liyah. Nah, berarti dia diawali dengan fi'il. Contoh al-muslimu, muslim itu. Qawiya imanuhu. Nah, qawiya imanuhu. Seorang muslim itu kuat imannya. Qawiya fi'il. Kemudian ada kata-kata iman setelahnya. Nah, jumlah antara qawiya dan iman itu menjadi khabar mubtada. Bentuknya jumlah fi'liyah. Kemudian kan tadi ghairu mufrad terbagi dua, ada jumlah dan ada syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah itu menyerupai jumlah dan itu terdiri dari dua lagi. Ada jar majrur dan dzaraf plus mudhaf ilaih. Nah, contoh al-qalamu, pulpen itu mubtada. Kita bikin jar majrurnya. Misalnya al-qalamu fil baiti. Pulpen itu di dalam rumah. Nah, al-qalamu mubtada, mana khabarnya? Yaitu gabungan antara fi dan al-bait yang bentuknya syibhul jumlah, jar majrur. Maka fil baiti menjadi khabar mubtada. Kemudian yang syibhul jumlah yang kedua adalah dzaraf dan mudhaf ilaih. Dzaraf adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Waktu yauma, lailata, nahara, ya, sobahan, masaan, itu namanya dzaraf. Dzaraf makan. Kemudian yang kedua dzaraf zaman yang menunjukkan tempat, di depan, di belakang, di bawah, di atas. Contoh al-qalamu fauqal maktabi. Ini murojaah. Al-qalamu fauqal maktabi. Pulpen di atas meja. Fauqa dzaraf, al-maktabi mudhaf ilaih. Digabungkan antara dzaraf dan mudhaf ilaih menjadi khabar mubtada yang bentuknya syibhul jumlah. Nah, ini penjelasannya. Halaman 101 keterangan 3, yaitu tentang khabar mubtada yang ghairu mufrad tapi syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah yang pertama adalah jar majrur. Keterangan 3, sampai sinilah 101 ya lah. Nah, keterangan 3 yang syibhul jumlah. Contoh alhamdulillah. Alhamdulnya mubtada dan marfu kan dengan dhammah. Nah, maka salah kalau antum baca alhamda. Salah kalau dibaca alhamdi, maka wajib alhamdu. Menjadi alhamdulillah. Nah, alhamdulillahi. Alhamdunya mubtada, lillahinya apa? Jar majrur. Nah, kan asalnya Allah dan lam. Kan asalnya Allah nih. Allah, huruf jarnya lam, li. Ketika memasuki kalimat Allah, nah, maka langsung saja tinggal alifnya dibuang menjadi lillah. Ini kemasukan lam. Artinya apa? Milik. Lam ini artinya milik. Maka segala puji milik Allah. Alhamdulillah mubtada, lillah, gabungan antara lam huruf jar dan Allah menjadi lillah, itulah yang menjadi khabar mubtadanya. Ini kan berarti dua kata ini. Lam dan Allah, dua kata. Namanya syibhul jumlah. Bentuknya apa? Jar majrur. Keterangan jumlah jar kita baca halaman 101. Jumlah jar dan majrur. Jar itu huruf jar maksudnya, yaitu huruf lam tadi. Dan majrur isim setelahnya. Isim setelah huruf jar namanya majrur. Adalah khobar dari alhamdu. Alhamdu khobarnya lillahi, gabungan antara lam dan majrurnya. Jumlah jar dan majrur itu tidak disebut jumlah sempurna, tetapi disebut semi jumlah. Jadi gabungan antara jar majrur namanya bukan jumlah yang sempurna, tetapi namanya semi jumlah atau syibhul jumlah. Nah, karena maknanya ini tidak sempurna, kita hilangkan misalnya mubtadanya, cuma lillah saja. Bagi Allah, antum paham nggak? Tidak paham. Wallah alam, mungkin itu alasannya.
dinamakan dengan menyerupai jumlah, tidak jumlah yang sempurna. Karena maknanya apa? Tidak sempurna kecuali ada mubtadanya, ada keterangannya. Kemudian keterangan 4. Nah, keterangan 3 ini jar majrur ya, syibhul jumlah yang bentuknya jar majrur. Jadi kalau kita runut, jadi menulis seperti ini, nah sangat baik. Khabar mubtada bagi dua lah, 1 mufrad, 2 ghairu mufrad. Mufrad 1 kata, ghairu mufrad tidak 1 kata. Mufrad terbagi, mufrad enggak terbagi, ghairu mufrad yang terbagi 2. Pertama jumlah, 2 syibhul jumlah. Jumlah terbagi 2, ismiyah, jumlah ismiyah, fi'liyah. Nah, ini syibhul jumlah terbagi 2. Nah, bentuknya jar, wa majrur dan majrur. Jar huruf jar, majrur isim setelah huruf jar. Kemudian dzarab dan mudhaf ilaih. Jar majrur contohnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini jar majrur. Dzarab contohnya apa tadi situ? Apa? Contoh dzarab. As-saburatu amamal auladi. Saburatu ya, wajib rafa dhammah karena dia mubtada. Amamal auladi. Nah, saburohnya mubtada, gabungan antara amama dan al-auladi menjadi khobar mubtada. Amamanya dzarab, al-auladinya mudhaf ilaih. Keterangan 4 yang bentuknya syibhul jumlah. Jelas ya, Pak? Di kamera jelas? Ya. Contoh as-saburatu amamal auladi, maka as-saburatu i'rabnya atau jabatannya sebagai mubtada, ya. Jadi kalau kita ditanya ini jadi apa aja atau i'rabnya apa, maka antum menyebutkan jabatan. Ini fa'il, ini naibul fa'il. Antum bukan menjawab ini isim, itu salah. Ketika kita ditanya ini i'rabnya apa, ini isim mufrad kata antum, ini isim musanna, bukan itu maksudnya. Di i'rab itu adalah jabatannya. Fa'il kah sebagai pelaku, naibul fa'il sebagai yang kena perbuatan, mubtada sebagai dan seterusnya. Itu namanya i'rab kalau kita ditanya. As-saburatu mubtada. Kemudian amamanya dzarab, keterangan tempat. Nah, maksudnya dzarab makan. Tempat itu artinya makan bahasa Arabnya. Dzarab kan terbagi 2 nih, ana bagi 2 nih. Ada dzarab makan tempat artinya. Yang kedua zaman, waktu atau masa. Nah, yang amama ini di depan. Di depan itu masa kah, tempat kah? Tempat. Nah, makanya namanya dzarab makan. Dzarful makan. Di sini keterangan tempat. Al-auladi mudhafun ilaih. Kalimat yang menjadi sandaran amama. Nanti ini kita bahas. Yang jelas al-auladi adalah mudhafun ilaih. Namanya mudhaf ilaih. Nah, amamal auladi 2 kata, amama dan al-auladi, jumlah dzarab dan mudhaf ilaih adalah khobar dari kalimat saburatu. Nah, terus dzarab tidak bisa berdiri sendiri dan senantiasa bersambung dengan mudhaf ilaih ini. Jadi dzarab ini harus bersambung dengan kalimat lain. Nah, sebagaimana huruf jar. Ama di depan. Harus ada di depan mana ini? Nah, masjid kah?
tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalimat setelah amama ini, setelah dzaraf penyempurna makna amama. Nah, ini disebut mudhof ilaih, jabatannya sebagai mudhof ilaih. Sama seperti Abdun dan Allah, Abdullahi. Nah, Allahinya menjadi mudhof, makanya jar. Nah, kasrah ya. Mudhofun ilaih. Jadi ini kalimat yang, jadi kalau istilahnya ini namanya mudhof. Selain dzaraf namanya mudhof. Mudhof ini kalimat yang disandarkan. Amama ini disandarkan kepada masjid. Masjid ini tempat bersandarnya amama. Disebut mudhof ilaih. Yang disandarkan kepadanya. Ini kalimat ini, amama ini bersandar kepada masjid. Atau digabungkan dengan masjid. Masjid ini namanya tempat bergabungnya amama. Nah, tempat bergabungnya amama disebut mudhof ilaih. Tempat bersandarnya amama disebut mudhof ilaih. Ya, rinciannya seperti itu. Tapi sebelumnya kita jawab dulu, itu adalah dzaraf. Dzaraf makan kan? Dan dia sekaligus menjadi mudhof. Kemudian setelahnya baru mudhof ilaih. Itu pembahasan akhir itu, mudhof ilaihnya. Isim-isim yang dijarkan. Ini kan isim-isim yang dirofakkan. Itu nanti setelah isim-isim yang dinasobkan. Panjang lagi. Nah, terus. Nah, tidak bisa aliyun amama. Ali di depan. Di depan mana? Nah, itu kan belum lengkap, belum jelas. Sama kayak huruf jar, ali dari. Nah, itu paham nggak ali dari? Dari mana nih? Nah, sama, jadi dzaraf dengan huruf jar itu sama. Dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali ada kalimat setelahnya. Maknanya nggak sempurna. Saya di atas. Di atas mana? Pohon kah? Apa? Kan masih umum itu. Maka tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kalimat setelahnya. Aliyun amama tidak bisa aliyun amama. Tetapi harus disertai dengan mudhof ilaihnya. Nah, maka syibhul jumlah itu wajib. Kayak huruf jar ada kalimat setelahnya. Nah, kemudian apa? Dzaraf harus ada kalimat setelahnya. Tidak bisa berdiri sendiri dengan mubtada. Contoh Muhammadun amama. Nah, amama nggak bisa menjadi khobar karena maknanya tidak sempurna. Ya, di depan apa? Tidak bisa dipahami. Nah, apakah amama itu amamana di depan kami ataukah di depannya? Tidak jelas, maka harus ada wajib disertakan kalimat setelah amama. Itulah yang mewajibkan dia harus ada itunya, ada kalimat setelahnya agar maknanya sempurna. Nah, dzaraf dan mudhof ilaih disebut syibhul jum atau syabihan bil jum. Ini terlalu kita dengan nama syibhul jumlah saja. Ini kan syabihan bil jumlah. Syabih bil cukup panjang. Atau meningkasnya syibhul jumlah. Syibhul jumlah, menyerupai jumlah. Jadi, nah, namanya kan syibhul jumlah menyerupai jumlah, yaitu huruf jar. Contoh min dan dzaraf contoh amama. Nah, menyerupai jumlah karena ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kalimat setelahnya. Karena kalau kita bikin mubtada, contoh al-qalamu, pulpen itu dari, pasti nggak sempurna ini, maka wajib ada jumlah setelahnya. Dari mana ini? Oh, dari Jepang misalnya, yaban, min yaban. Nah, yaban, minal pakai alif lam, minal yaban dari Jepang. Nah, baru maknanya sempurna. Contoh lain, al-qalamu, pulpen itu di depan. Nah, ini kan tidak sempurna. Maknanya, maka wajib ada kalimat setelahnya. Nah, maka disebut syibhul jumlah. Yaitu apa misalnya pulpen itu di depan kelas al-fasl. Nah, maktabati. Nah, makanya sama-sama jar kan? Ya. Setelah min majrur dijarkan dengan kasrah, ini juga dijarkan dengan kasrah. Ini kalau ini jabatannya majrur, isim yang dijarkan dengan huruf min, bi min. Nah, nanti namanya dijarkan dengan huruf min. Kalau ini dijarkan dengan mudhofun ilaih. Nah, jabatannya sebagai mudhof ilaih. Makanya nanti mudhof ilaih termasuk isim yang dijarkan. Kalau mubtada isim yang dirofakkan. Nanti kita akan bahas setelah, masih lama, masih panjang.
Harus huruf jar ya. Jadi al-jar itu maksudnya Pak huruf jar. Maka bukan huruf yang lain, kan huruf itu banyak. Ada huruf sin saufa. Itu bukan huruf jar. Itu sin itu kan huruf khusus masuk fi'il. Ada nanti namanya huruf istifham pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Afwan, itu bukan huruf itu isim istifham. Contoh hal. Hal itu huruf istifham. Contoh misalnya, apakah kamu sudah menikah misalnya? Maka menggunakan hal. Nah, hal ini bukan huruf jar, tapi namanya huruf istifham, huruf pertanyaan. Huruf pertanyaan. Maka bukan setelahnya nggak majrur, Pak. Contoh misalnya, apakah Muhammad itu sudah menikah? Hal Muhammadun mutazawwijun. Nah, Muhammadun dia malah rafa jadinya. Tidak dijarkan, tidak Muhammadin. Kemudian, nah, yang termasuk dzarab diantaranya banyak dzarab itu, tapi penulis menyebutkan berapa ini? 6 saja. Dan ini semuanya dzarab makan, dzarful makan. Makan artinya apa? Tempat. Nah, yang 6 itu antum catatannya adalah dzarful makan. Keterangan tempat. Kan dzarab ada 2, ada makan, ada zaman. Waktu. Kayak hari, misalnya hari ini hari Ahad. Hadzal yaum yaumal Ahad. Yaumal Ahadi. Hari ini hari Ahad. Yaumal Jum'ati hari Jumat. Yauma. Dan dzarab itu fathah, nasab. Yauma, amama. Coba antum perhatikan 6. Amama di depan. Maka apa bahasa Arabnya ketika antum mengatakan lawan kawan antum? Saya di depan masjid. Ana amamal masjidi. Ana amamal, bukan amamul masjidi, tapi ana amamal masjidi. Kemudian di bawahnya fauqa, di atas. Saya di atas rumah. Apa bagian? Ini nih di atas fauqa. Fauqa. Fauqal baiti. Kasrah. Ana fauqal baiti. Bawahnya lagi di depan. Saya di depan masjid. Di kanan masjid. Ana yaumina disambung. Jangan pakai masjid. Ana yamina. Ana bukan yaumi. Coba perhatikan. Ana yaminal masjid. Nah, wakilah. Anak, aku, yamina, ya, pakai alif lam. Nah, yamina, ingatan sandal, yamin ya, yasar, yamin non yasar, yasar kirinya, yamina atau shimal ya, sini shimal ya, yamina kanan masjid. Nah, khalfa di belakang, saya di belakang sekolahan. Ana khalfal madrasati. Kayak huruf jar. Okay. Fungsinya memajrurkan setelahnya. Ya, makanya kasrah lo. Contoh, saya di depan masjid, ana amamal masjidi. Saya dari masjid, ana minal masjidi. Majrur harus wajib majrur. Makanya bukan fungsinya seperti huruf jar. Intinya dzarab itu memajrurkan bukan. Jadi jabatannya. Jadi kenapa ini majrur, Pak? Kasrah, dijarkan dengan kasrah. Mana tadi? Ini sama. Nah, alasannya bukan karena kemasukan dzarab, bukan. Karena statusnya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini wajib majrur. Wajib majrur. Sebagaimana mubtada wajib marfu, wajib dhammah, contoh pulpen itu bagus. Al-qalamu jamilun. Kenapa al-qalamunya dhammah rafa ini? Karena statusnya sebagai mubtada. Ini kenapa jadi dijarkan dengan kasrah, majrur, kasrah. Statusnya mudhof ilaih. Beda dengan ini, min kemasukan huruf jar.
Ini kenapa kasrah? Karena kemasukan huruf jar. Makanya nanti ini jabatannya isim yang dijarkan dengan huruf min. Ismun majrurun bimin. Isim yang dijarkan dengan huruf min. Ini karena ada minnya. Kalau ini karena statusnya sebagai mudhof ilaih. Nah, itu pembahasannya isim-isim yang dijarkan. Kita baru isim-isim yang dirofakkan. Pembahasan terakhir itu. Nah, spoilernya. Kemudian tahta di bawah. Nah, dunia itu ada 3 aja. Harta, tahta, dan wanita. Tahta itu di bawah berarti. Bukan itu. Tahta itu bahasa Indonesia kan jabatan. Ini tahta bahasa Arab di bawah artinya. Berarti dunia itu di bawah aja. Wah, jangan di atas ya. Ada orang mau nyambung-nyambung. Tahta artinya di bawah. Contoh ini tisu di atas ya. Contoh ada pulpen. Nah, di bawah sini. Pulpen di bawah meja. Tahta apa nih? Maktabi. Al-qalamu tahtal maktabi. Kalau maktabatun itu perpustakaan. Antum tambah marbuthah maktabatun perpustakaan. Tapi kalau maktabun meja. Nah, maka kayak ini al-qalamu tahtal maktabi. Pulpen di bawah meja. Kantor maktab ya bisa juga kantor. Jadi makanya bahasa Arab satu kalimat bisa beberapa makna. Kayak maktab itu kantor bisa. Maktab mudir, bukan pergi ke meja mudir. Itu bahasa orang Syekh misalnya, idhab ila maktabil mudir. Kamu pergi ke bukan meja mudir, ke kantormu mudir. Satu siswa ini bermasalah, lalu melapor idhab ila maktabil mudir. Ke kantor bukan ke meja. Jadi tergantung tergantung ya ceritanya tentang apa. Namanya siyak itu tergantung ceritanya tentang apa. Kemudian shimal di kiri. Nah, shimal tadi sandal tadi. Shimal itu kiri, yamin kanan. Tapi itu kan kena harokat loh. Sandal itu. Kalau dikasih syamal, maknanya beda lagi. Kalau syamal utara. Salah harokat aja tuh artinya beda. Kalau shimal kiri, syamal utara. Bukan sandal utara ini, tapi sandal sebelah kiri. Jadi itu kadang seperti itu, shimal dan syamal. Shimal kiri, syamalun utara. Catatan, jika khobar terdiri dari jar majrur atau dzaraf, maka khobar sering didahulukan dan disebut khobar muqaddam. Mubtada sering diakhirkan dan disebut mubtada muakhkhar. Contoh fi qulubihim maradun walillahilhamdu. Jadi kata penulis, nah kan normalnya ini standarnya ya, mubtada itu berdahulu, kemudian baru khobar mubtada. Ini standarnya, standar kebanyakan. Tapi boleh berdahulu apanya? Khobar mubtadanya berdahulu, baru kemudian mubtadanya. Contoh, kan normalnya alhamdulillah. Nah, ini kan urutannya ini mubtada, ini khobar mubtada. Tapi bisa dibalik, ini berdahulu, ini berdudi. Dan itu sering diucapkan walillahil hamd. Nah, walillah dan ini dan ya. Dan milik Allah lah alhamdu pujian segala pujian. Nah, ini namanya khobar mubtada, ini namanya mubtada. Cuma apa? Berdahulu saja di urutannya di apa namanya sih? Tempatnya dibalik, khabarnya berdahulu, mubtadanya berdahulu. Tapi normalnya kebanyakannya mubtada dulu baru khabar mubtada. Nah, ketika ini dibalik, urutannya dibalik, khabar dulu baru mubtada. Ini namanya khabar muqaddam. Khabar muqaddam atau khabar muqaddam. Ana tulis lengkap saja khabar mubtada muqaddam. Biar atau khabar mubtada namanya tetap khabar mubtada. Tapi ada kata-kata muqaddam. Muqaddam itu apa? Yang didahulukan. Nah, muqaddam artinya yang didahulukan. Ini mubtada, ini namanya mubtada muakhkhar. Apa muakhkhar?
yang didudukkan atau yang diakhirkan. Mubtada muakhar ini muqaddam. Muakhar diakhirkan, muqaddam didahulukan. Ya. Contoh lagi fi qulubihim maradun. Di hati-hati mereka ada penyakit. Fi qulubinya menjadi khabar mubtada muqaddam, maradunnya menjadi mubtada muakhar. Kemudian terus contoh lagi warai dhaifun. Nah, ini yang nomor 1 nomor 2 tadi itu contoh jar majrurnya berdahulu. Kan alhamdulillah, lillah kan jar majrur. Lillahil hamdu. Nah, sekarang dzarab. Warai dhaifun. Normalnya apa? Ad-dhaifu warai. Tamu itu di belakangku. Tapi ini dibalik. Warai dhaifun artinya apa? Di belakangku ada tamu. Warai itu dzarab. Wara'a kan di belakang, tapi di belakangku warai dhaifun. Contoh misalnya masjid di depanku. Apa bahasa Arabnya? Al-masjidu amami. Amami bukan amam ana, tapi amami. Baiti jannati ya bakila. Baiti rumahku, di depanku amami, di belakangku warai. Nah, jadi di belakang itu bahasa Arabnya ada 2. Khalfa ini sama di belakang. Wara'a ini juga di belakang. Warai di belakangku. Kemudian amamaka ustadzun, di depanmu ada ustadz. Amamaka khabar mubtada muqaddam, ustadzun mubtada muakhar. 2. Jadi intinya boleh khabar mubtadanya berdahulu, kemudian baru mubtadanya di belakang. Tapi anak katakan bahwa normalnya kebanyakannya mubtada duluan baru khabar mubtada. Tapi boleh kita balik. Maka kalau kita balik khabarnya berdahulu ada tambahan muqaddam. Khabar mubtada muqaddam. Mubtada muakhar itu aja ya, ada tambahannya. 2, bila sulit mencari khabar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Ini mana khabar mubtada? Kan setiap mubtada pasti wajib ada khabar mubtada. Ketika ada mubtada, antum bingung cari mana khabarnya. Maka cari kalimat yang maknanya menyempurnakan mubtada. Kenapa demikian? Karena terkadang antara mubtada dan khabar ada kalimat lain yang memisah, boleh. Contoh, Anda berikan contoh. Kan normalnya alhamdulillah langsung nih khabarnya. Tapi terkadang bisa di sela-sela ini ada kalimat lain. Contoh misalnya saya apa yuk? Saya yang lain gitu. Laki-laki yang soleh itu jamil. Artinya as-salihu jamilun. Nah, coba antum karena terjemahkan dulu. Laki-laki yang soleh itu bungas, tampan. Nah, Abu Akila. Di sini mubtadanya mana? Jelas ini mubtada, makanya dhammah marfu. Ini mubtada. Khabarnya mana? Bukan solihu ini, tapi jamil. Coba antum hilangkan jamilnya, anggap tidak ada. Laki-laki yang soleh itu maknanya tidak sempurna. Nah, bukan solehnya, tetapi jamilnya menjadi khabar mubtada. Nah, pakai tanwin. Ar-rajulus sholihu jamil. Intinya ya apa namanya? Kalau kita sering latihan, insya Allah bisa mencari. Kemudian, ini latihan. Ada pertanyaan nggak dulu? Silahkan. Yang mana Pak?
Hmm. Muakhar. Hmm. Iya, iya, kadang dulu. Yang mufrad ya, ini kan yang ghairu mufrad. Hmm. Doroba Muhammadun. Wala alam setahu ulun cuma yang syibhul jumlah. Yang normalnya bahasa contoh misalnya at-talibu jamilun. Siswa itu bengas atau tampan misalnya. Jamilun at-talibu ya. Setahu ulun rasa kada pernah, Bang. Nanti ulun cek lagi. Yang jelas yang bisa muqaddam muakhar itu syibhul jumlah. Nah, sebelum ulun pernah menemukan pernah membahas itu kayak itu nah. Ya, yang sering yang ulun pelajari kalau yang muqaddam muakhar itu syibhul jumlah, dzaraf dan jar majrur. Nah, bisa nanti ulun cek ulang tentang muqaddam muakhar ini. Ya, secara umum kan, secara umum. Iya. Contoh misalnya Allah itu maha mulia, Allahu karimun. Jadi karimun Allahu. Kayaknya nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Ya nggak bisa. Karena kalau karimun Allahu, Allahu-nya menjadi fa'il. Menjadi fa'il. Karimun itu dia beramal seperti amal fi'il. Contohnya, saya mencontohkan malah. Nah, jadi seperti ini. Contoh misalnya siswa itu tidur. At-talibu naimun. Nah, ini kan polanya mubtada khobar. Dibalik naimun at-talibu. Nah. Nah, kalau dibalik Pak Ai, ini at-talib jadi fa'il. Mana fi'ilnya? Naimun ini. Jadi namanya isim fa'il yang beramal seperti amal fi'il namanya. Kan ini isim, bukan fi'il, baik. Isim kan, isim fa'il. Naimun isim, namanya isim ini. Tapi dia beramal, berfungsi seperti fungsi fi'il. Ada nanti itu, ini kalau yang kita belajar dasar, kededapang itu dijelaskan. Belum ada. Karena maksud ulun, ketika ini dibalik, maka bukan khabar muqaddam, mubtada muakhar, bukan. Dia jabatannya bukan itu lagi, tetapi ini menjadi fa'il. Ini adalah isim fa'il beramal seperti amal fi'il, berfungsi seperti fungsi fi'il. Intinya, wala alam yang bisa muqaddam muakhar cuma syibhul jumlah. Itu aja. Ya. Makanya di sini penulis mencontohkan itu aja. Yang bisa muqaddam muakhar cuma yang syibhul jumlah. Nah, kemudian latihan 1. Betulkan apa yang engkau anggap salah. Nah, ini salah semua ini, 1 sampai 6. Nah, maka antum perintahnya adalah membetulkan, membujurkan yang salah. Contoh nomor 1. Hiya muballighun, yang salahnya di mana? Apa? Ya, muballighunnya kan? Coba Abu Akila, yang mananya salah Abu Akila? Seharusnya apa? Kalau mubtadanya mudzakkar, maka itu pembahasan sebelumnya. Mubtadanya mudzakkar, khabarnya juga mudzakkar. Mubtadanya muannats, khabarnya juga harus muannats. Berarti yang salah apa kira? 3, 2. Apa Sat? Ya, muballighatun pakai tak marbuthah. Jadi mubtadanya isim mufrad, khabarnya juga isim mufrad. Kemudian mubtadanya mudzakkar, khabarnya juga mudzakkar. Mubtadanya muannats, maka ini kan muannats hiya mubtadanya. Maka khabarnya juga harus ada muannasnya, yaitu dengan ditambah ta marbuthah. Hiya muballighatun, dia adalah seorang pendakwah. Nah, dia perempuan. Nah, nomor 2, apa yang salah? Al-mujtahidatani mahbubaini. Nah, itu yang salah khabar mubtadanya juga. Yang benar apa? Mahbubani, masih salah Pak. Masih salah. Itu mujtahidatani muzakkar muannats. Nah, berarti gimana Pak?
Ya, mahbubatani. Bukan dengan ya mahbubaini. Karena kalau ya itu mansub, nasab. Sedangkan khobar mubtada juga harus marfu dengan alif. Isim musanna itu rofaknya dengan alif. Ini kan musanna ini. Dan dia muannats. Kenapa muannats? Karena mubtadanya mujtahidatun, ada tak marbutah. Tapi musanna al-mujtahidatani mahbubatani. Nah, ada muannasnya, ada musannanya. Nah, al-mujtahidatani. Nah, ini dua perempuan yang kan mujtahidat, al-mujtahidatu isim mufradnya. Kalau musanna tambah alif dan nun. Al-mujtahidata. Dua perempuan yang bersungguh-sungguh itu apa? Mahbubatani. Nah, karena muannas dan musanna. Mahbubatani. Dicintai. Siapa yang kada ketujuh lanang rajin? Al-mujtahidatani mahbubatani. Dua perempuan yang bersungguh-sungguh itu disukai. Nggih. Jadi pembahasannya ini muannats, mudzakarnya muannats dan mudzakarnya musanna. Maka ini juga harus muannats dan musanna. Karena ini muannats musanna. Maka harus muannats musanna khabarnya. Ayo. Nomor 3. Nomor 3 apa? David. Nah, nomor 3 David. Ayo. Yang salahnya apa dulu? Yang jelas salahnya ini khabar mubtadanya salah. Nah, yang benar gimana? Hah? Amun dibujuri, amun mubtadanya dibujuri, bujuri ya. Tapi anehnya khabarnya gini salah. Yang ya khabarnya salah. Berarti antum enggak, karena kan khabar itu mengikuti mubtada, bukan khabar mengikuti mubtada, tapi apa? Bukan mubtada mengikuti khabar, tapi khabar mengikuti mubtada. Berarti yang dirubahnya khabarnya, karena dia mengikuti mubtada. Ayo David. Apa Akila? Mahbu itu. Nah, al-mujtahidatu itu bentuknya isim apa? Itu kan jamak apa namanya? Jamak muannats salim. Alif dan ta ujungnya. Para perempuan yang bersungguh-sungguh itu, maka khabarnya juga dibikin jamak muannats salim menjadi nah pakai tanwin. Mahbubatun. Nah, ini kan pakai alif lam tuh. Kalau kada pakai alif lam maka pakai tanwin. Al-mujtahidatu mahbubatun. La mujtahidatu. Jangan ton pakai tanwin, anak sudah ada alif lam. Ini kada pakai apa namanya? Kada pakai alif lam, maka pakai tanwin. Ini jamak muannats, ini juga harus jamak muannats. Al-mujtahidatu mahbubatun. Jamak muannats. Nah, nomor 4. Ayo. Nah, ini nomor 1 dan nomor 3 ini khabarnya bentuknya cuma mufrad, satu kata. Ya, nah, 3, 5, 6 nomor 4 ini khabarnya bentuknya jumlah fi'liyah. Nomor 4, siapa yang bisa membenarkan? Apa Pak Irfan nomor 4? Ayo. Maryam kan perempuan. Ya, apa? Iya, tabki. Karena fi'il itu kalau muannats ya-nya menjadi ta. Nah, maka fi'ilnya kan fi'il ini menjadi khabarnya, khabar syibhul khabar jumlah fi'liyah.
Karena dia Maryamnya perempuan, maka ya-nya menjadi ta, menjadi Maryamu tabki fil madrasah. Maryam sedang menangis di mana? Di sekolah. Nah, Maryam mubtada, ya bekinya menjadi khabar mubtada. Nomor 5. Oh, ini agak susah ini. As-saburatu aswadu. Papan tulis itu hitam. Nah, jadi khusus untuk warna itu muzakkar dan muannasnya bukan muannasnya ditambah tak marbutah, aswadatu bukan. Enggak, beda lagi. Untuk warna ya. Khusus untuk warna. Untuk warna. Ya, bukan. Bukan. Ya, aswad sauda, abyad bayadha. Itu ya. Itu muannasnya bakila. Nah, sini kan anunya. Khusus untuk warna. Kalau mudzakarnya wazan af'alu. Mudzakar, nah wazan af'alu. Nah, ini yang mudzakar wazan af'alu. Contoh putih abyadu. Wazan af'alu lo. Abyadu. Sini kah? Sini kah? Untuk mudzakarnya wazan af'alu. Af'alu. Contoh, nah sini aja lah. Contoh abyadu putih. Hijau apa hijau? Akhdaru biru, azraqu. Apalagi? Hitam, aswad. Habbah kan muannas, maka saudanya juga muannas. Habbatun kan pakai ta marbutah. Habbatun pakai ta marbutah. Kemudian kuning asfar. Nah. Gigi kamu kuning. Nah. Merah ahmar. Za'far itu nama tumbuhan, za'faron. Abyadu coklat, asmar. Asmar. Oh, di hajar aswad itu hitam. Ya, hajar kan mudzakkar, maka aswad mudzakkar juga. Asmar. Nah, ini. Jadi, nah ini untuk mudzakarnya. Muannasnya sini berarti anu Ustaz. Ini untuk mudzakkar. Muannasnya di sini nih. Mana hirang enggak? Ini udah ganal kawan. Ulang. Ya. Hirang lah. Nah, itu mudzakkar wazan af'alu. Contoh tadi hajar aswad. Hajar aswad. Batu hitam. Wajah hitam. Contoh aja. Wajhun aswad. Nah. Wajah putih abyad. Abwajun abyad. Nah, sini abyad. Tinggal kiaskan ke lain. Nah, ini yang mudzakkar. Ingat, mudzakkar wazan, ini untuk warna ya, warna. Tapi tidak semuanya sih, kan pink tidak ada, ungu beda lagi. Ini yang ini aja, putih, hijau, biru, yang kebanyakan saja. Hitam, asfar, kuning, ahmar, merah, asmar, coklat. Kalau muannats, muannats. Nah, wazannya fa'la'u. Wazan fa'la'u. Nah, abyad menjadi baydha'u. Baydha'u lin-nazirin di Al-Qur'an. Baydha'u. Akhdar khadra'u. Makanya sayur-sayuran bahasa Arabnya apa? Khadrawat. Diambil dari hijau. Karena hijau sayur-sayuran kebanyakan hijau. Khadrawat hijau, artinya sayur-sayuran. Biru azraq zarqa'u. Zarqa. Aswad sauda'u. Jangan mengalir anak sauda, hitam sauda ya. Asfar safra'u, kuning. Merah ahmar hamra'u. Humaira, Aisyah,
Yang kemerah-merahan, hamro merah, kemerah-merahan. Humairo.com. Oh, pakai alif ditambah. Humairo kayak ini. Humairo. Nah. Ini namanya tasgir. Intinya dia diambil dari kata-kata merah. Hamro. Safro'u. Hamro'u. Coklat. Samro'u. Biji hitam. Kan biji jintan hitam kan? Kan biji hitam. Habbatus sauda. Habbah. Kalau pakai alif lam, al-habbatus sauda. Kalau pakai alif lam. Al-habbatus sauda. Habbatus sauda. Ada cerita yang di kitab-kitab ada cerita tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Jadi ada orang di kitab itu disebutkan bahwa ada orang mati digigit ular ya, karena buku bahasa Arab punya dia yang seharusnya habbatus sauda diigut ngangat menjadi kayak titik, menjadi hayyah. Maka dia itu kan hadis tuh habbatus sauda syifa min kulli da. Karena diigut ngangat tadi bolong seakan-akan ya al hayyatus sauda artinya ular hitam. Maka mananya apa? Ular hitam penyembuh segala penyakit. Dia cari ular hitam, digigit ular mati dia. Makanya itu karena bukunya digigit ngangat rayap. Yang di sampingnya dia baca ya. Nah, itu kan hadis Nabi, nggak mungkin dia menolak. Tapi karena salah baca tadi, bukan salah baca karena digigit rayap tadi, maka al-hayyatus sauda syifa min kulli da, dia cari ular untuk pengobatan, ternyata digigit. Itu ada di kitab disebutkan. Nah, bahaya. Maksudnya tuh bahaya kalau seandainya kita tidak teliti. Masa ular hitam penyembuh segala penyakit? Nah, itu. Padahal habbatus sauda. Contoh apa? Tangan putih, yadun bayadha. Contoh misalnya sekolahan putih, madrasah, gedung putih. Gedung itu apa ya? Gedung darun bayadha. Kalau gedung sananya binaun abyad, kalau gedung binaun putih abyad. Tapi ada bahasanya gedung putih. Yang di Amerika itu ada lupa nih. Binaun abyad, gedung putih atau bangunan putih. Masjid apa? Masjid biru misalnya. Masjidun, tapi ini mudzakkar ya, karena masjidnya mudzakkar. Masjidun azraq. Contoh yang kayak biji hijau, habbatun khadra. Karena habahnya muannas. Sekolahan kuning, madrasatun safra. Safra'u kuning. Contoh nomor 5, as-sabburatu aswadu. Nah, yang salah mana? Ayo. Yang salahnya mana, Pak? Pun aswadu, yang benar apa? Sauda, nggih, sauda'u. Karena saburah kan muannas. Maka pasangannya juga harus muannas, yaitu sauda'u hitam. Kemudian nomor 6, al-muslimuna faizina. Yang salahnya mana? Seharusnya dua-duanya marfu. Kan jamu dzakar salim marfunya dengan dengan waw. Berarti al-muslimuna faizuna. Ya, kita cukupkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.